Bab 466 melawan tembok. Wajah Gu Yue memerah-merah muda yang lezat. Dia memeluk dirinya sendiri. Di sekitar kurva yang mulai tumbuh lebih jelas. Anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Dan seperti kebanyakan gadis lain, dia sudah menghibur dirinya dengan pikiran romantis. Tidak pernah dalam hidupnya Gu Yue mengizinkan anak laki-laki lain untuk menyentuhnya. Bahkan Xie Xie atau Su Lizi pun tidak. Tapi untuk beberapa alasan. Untuk alasan yang aneh dan luar biasa dan misterius. Dia tidak keberatan dengan Tang Wulin. Bahkan, terkadang dia bahkan mengambil inisiatif. Karena kepribadiannya yang mendominasi. Dia sering memisahkannya dari gadis-gadis lain. Dan Tang Wulin tidak menyadari hal ini beberapa contoh pertama. Tidak bisa tidak melihat tindakan ini seiring berjalannya waktu. Karena mereka lebih sering terjadi. Dia segera terbiasa dengan sikap Gu Yue yang panas dan dingin terhadapnya dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Hubungan istimewanya dengan Gu Yue memberinya kegembiraan. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia selalu tahu ada semacam penghalang di antara mereka. Dia tidak tahu apa itu. Tetapi dia tahu itu ada. Mengaku. Mengakui apa? Tanya Gu Yue. Pipinya masih merah dan panik berkedip di matanya. Apa maksudmu, mengaku apa? Kami berdua tahu apa yang saya bicarakan. Keluar dengan itu. Jari-jarinya bermain dengan ujung pakaiannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Benarkah? Tanya Tang Wulin. Menatap lurus ke matanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya. Aku tidak tahu. Apa itu transformasi Dewa Naga? Kaulah yang mengatakan namanya. Jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Mata Gu Yue berkaca-kaca. Pikirannya kosong karena terkejut. Dia berbalik untuk menghadapnya. Itu yang kamu bicarakan. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Ya. Menurut Anda apa yang saya bicarakan? Gu Yue menendang tulang keringnya dengan marah dan Tang Wulin tertawa kecil. Tidak mau mengelak. Dia bahkan mengangkat kakinya. Melompat-lompat kesakitan. Itu sangat menyakitkan. Saya pikir Anda patah tulang. Gu Yue. Kamu harus bertanggung jawab. Kata Tang Wulin. Senyum nakal menarik-narik bibirnya. Gu Yue memutar matanya. Ini membuatmu benar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan hanya bercanda. Dia menunjuk ke pintu. Jika kamu sudah cukup bersenang-senang, maka cepatlah dan pergi. Jeritan kesakitan berhenti tiba-tiba. Ekspresi Tang Wulin menjadi serius. Matanya menyipit. Apa itu transformasi Dewa Naga? Aku mengada-ada, kata Gu Yue. Membuatnya. Tang Wulin menganga padanya. Lalu hal-hal tentang transformasi pertama menjadi Dragon God Awakens juga dibuat. Ya, bukankah itu terdengar keren? Gu Yue berkata dengan tangan di pinggulnya. Kamu menang. Tang Wulin bangkit dan beranjak pergi. Gu Yue tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya. Di pintu, Tang Wulin akhirnya melirik ke belakang. Kamu benar-benar datang dengan nama itu sendiri. Ya, berbohong itu buruk loh. Gu Yue mendengus. Jadi kekanak-kanakan. Aku tidak mempercayaimu. Bahkan, saya tahu Anda bohong. Aku melihatnya di matamu. Anak-anak yang baik tidak berbohong. Tang Wulin berkata dengan benar. Mengibaskan jarinya. Gu Yue mengangkat alisnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Dalam satu gerakan cepat dan lancar, Tang Wulin muncul tepat di depannya. Tangannya mencengkeram bahu. Dia berteriak. Hal berikutnya yang dia tahu. Dia menekannya ke dinding. Lengannya di kedua sisinya. Sangkar darurat. Mata mereka bertemu. Tang Wulin mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Beberapa inci memisahkan hidung mereka. Dia bisa merasakan napas hangatnya di pipinya. Bisa mencium aroma unik dan maskulin dengan setiap napas. Dia entah bagaimana berhasil memerah bahkan lebih merah. Apa yang kamu lakukan? Menginterogasi Anda, kata Tang Wulin. Aku tidak percaya kamu. Meskipun suara lembut Gu Yue. Sesuatu yang asing berkedip di matanya. Sesuatu yang berani. Itu ada di sana. Wajah Tang Wulin. Sengit dan teguh. Hanya beberapa inci dari wajahnya. Dia menutup matanya. Bulu mata membentang seperti kipas. Dan dia mengerutkan bibirnya. Fluktuasi unsur samar bergelombang di sekelilingnya.
Siap mengamuk setiap saat. Gemerisik kain. Gu Yue membuka matanya. Yang mengejutkannya, Tang Wulin menjatuhkan lengannya dan mendesah. Baik, saya tidak bisa melakukan ini. Kamu menang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Jika dia tidak mau menjawab, ya sudah. Dia memang wangi. Kembali ke sini. Gu Yue berteriak setelahnya. Tang Wulin melirik dari bahunya. Tidak. Jika Anda tidak akan mempercayai saya, lalu apa gunanya? Gu Yue menatap tajam belati padanya. Baik, pergi kemudian. Aku tidak akan memberitahumu. Dalam sekejap, Tang Wulin muncul di depannya menggunakan langkah hantu bayangan yang baru dipelajari. Katakan padaku. Dia menarik kursi dan duduk. Menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia menunduk dalam diam. Sudah keluar dengan itu. Anda hanya perlu memberitahu saya dan tidak ada orang lain. Saya akan merahasiakannya. Sebenarnya, jiwaku adalah naga. Gumamnya. Seekor naga. Detak jantung Tang Wulin meningkat. Darah berdebar di telinganya. Kemejanya menempel di punggungnya. Tiba-tiba basah dan lengket. Bukankah itu elementalis? Gu Yue mengangguk. Ya, tapi itu juga naga. Kontrol atas elemen adalah bagaimana jiwaku memanifestasikan. Bab 467 Naga Berwarna. Ketika menjadi jelas, Tang Wulin tidak lagi mengatakan, apakah terkejut atau fokus? Lanjut Gu Yue. Kata-kata nyaris tidak terdengar. Pernahkah kamu mendengar tentang naga berwarna 7? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Naga adalah jenis binatang jiwa paling kuat di benua dan ada banyak spesies dan cabang. Bahkan mereka dengan darah drakonik sejati yang mengalir di pembuluh darah mereka sangat banyak. Gu Yue tersenyum. Manis-manis. Lagi pula aku tidak berharap kamu tahu. Baiklah. Katakan padaku apa itu. Saya tidak bisa merasakan sedikit aura drakonik pada Anda. Jiwa bela diri Anda juga tidak tampak seperti naga. Kata Tang Wulin. Tentu saja. 7 naga berwarna tidak memiliki skala dan terlihat memiliki beberapa karakteristik dengan sebagian besar naga lainnya. Sisi naga tidak akan terwujud sampai kultivasi saya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan saya masih jauh dari itu. 7 warna naga saya adalah salah satu naga terkuat yang Anda tahu. Itu jauh lebih kuat daripada salah satu naga elemen tunggal itu. Itu adalah seorang elementalis. Jadi aku memanggil jiwa bela diriku, elementalis juga untuk menyembunyikan sifat aslinya. Lihat. Gu Yue mengulurkan tangannya dan massa hitam muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar buram. Bentuknya selalu berubah. Menekan dan mengembang seperti gumpalan asap. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia melihatnya. Apa kegelapan itu? Gu Yue mengangguk. Ini. Saya bisa mengendalikan kegelapan. Jadi saya bisa menggunakan 7 elemen. Bukan 6. Jadi seperti itu. Gumam Tang Wulin. Kesadaran menyadarinya. Tapi mengapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu bisa menggunakannya? Bukannya aku benar-benar ingin menyembunyikannya. Saya hanya tidak ingin orang-orang salah paham terhadap saya sebagai guru roh jahat. Akan sangat menyebalkan jika mereka melakukannya. Ibu saya mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkannya. Bagaimanapun, terang dan gelap bertentangan. Jadi saya tidak bisa menggunakan keduanya pada saat yang sama. Bagaimana ini berhubungan dengan keterampilan fusi jiwa kita? Tanya Tang Wulin. Senyum tipis muncul di bibir Gu Yue. Naga 7 warna mengendalikan elemen dan naga emas mengendalikan tubuh. Legenda mengatakan bahwa dewa naga terbagi menjadi 2. Menjadi naga emas dan naga berwarna 7. Anda lihat bagaimana mereka terkait sekarang. Itu sebabnya keterampilan fusi jiwa kita seperti itu. Itu juga normal bahwa kamu tidak bisa merasakan aura naga dari saya. Tak satu pun dari ciri drakonik jiwaku yang akan muncul sampai aku memiliki 7 cincin jiwa. Tapi aku masih bisa merasakan garis keturunan naga emas di dalam dirimu. Ini sangat murni. Jadi saya selalu tertarik kepada Anda. Gu Yue tersipu. Mengalihkan matanya. Pokoknya. Begitulah adanya. Transformasi Dewa Naga kami menggabungkan kekuatan elemen dan esensi darah untuk melepaskan kekuatan tak terbendung. Basis kultivasi kami masih terlalu rendah. Kita belum bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari transformasi Dewa Naga. Dan itu juga sebabnya efek sampingnya begitu parah.
Tang Wulin akhirnya mengerti. Gu Yue tidak mengaktifkan skill fusi jiwa mereka secara kebetulan. Dia sudah tahu tentang itu sejak awal. Tidak heran dia memperlakukannya dengan sangat berbeda dari yang lain. Itu semua karena jiwa bela dirinya. Jejak kemuraman menetap di hati Tang Wulin. Sayangnya, dia harus menghindari menggunakan keterampilan fusi jiwa di masa depan. Stempelnya tidak tahan. Paling tidak, dia tidak bisa mengambil risiko menggunakannya sampai dia menghancurkan segel keempatnya. Saat memikirkan itu, harapan mengalir dalam dirinya ketika dia menantikan hari ke-18 segel itu hancur. Baik, itu dia. Anda bisa pergi sekarang, kata Gu Yue, mengusirnya. Tang Wulin tersenyum kecut. Apa terburu-buru? Tidakkah seharusnya kita membahas transformasi Dewa Naga? Sebenarnya, aku ingin memberitahumu. Transformasi Dewa Naga berbahaya bagi tubuhku. Kami tidak bisa menggunakannya di masa depan. Bahkan sebagai pilihan terakhir. Itu menyakitkan kamu. Apakah kamu berpura-pura lemah? Atau, Gu Yue menatapnya dengan mata terbelalak. Tang Wulin terdiam saat memikirkan bagaimana harus merespons. Dia tidak mungkin memberitahunya tentang segel Raja Naga Emas. Bukannya dia tidak ingin memberitahunya. Tapi dia takut dipanggil orang aneh. Keadaannya benar-benar aneh. Tapi Gu Yue telah memberitahunya rahasianya. Jadi dia merasa terdorong untuk membalas kepercayaannya. Jangan katakan padanya. Suara Old Tang bergema di kepalanya. Jantung Tang Wulin bergetar. Dia menarik napas dan membuat keputusan saat itu juga. Itu terlalu kuat. Semua energi yang dilepaskannya merusak saluran meridian saya, kata Tang Wulin ketika dia bangkit untuk pergi. Ya, aku harus pergi. Gu Yue menyaksikan saat dia membuat pintu. Gelisah menetap di hatinya. Jelas bahwa Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu padanya tetapi memilih untuk tidak pada akhirnya. Apa yang akan dia katakan? Setelah pintu ke kamar asrama Gu Yue tertutup di belakangnya, Tang Wulin langsung kembali ke miliknya dan mengirim kesadarannya ke kedalaman pikirannya. Oh Tang, mengapa tidak? Aku belum pernah mendengar tentang naga berwarna 7 sebelumnya. Ada beberapa hal tentang apa yang dia katakan. Meskipun memang benar bahwa Dewa Naga terbagi menjadi dua. Kedua bagian itu adalah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Anda memiliki kekuatan Raja Naga Emas yang tersegel di dalam Anda. Bukan naga emas biasa. Naga emas hanyalah salah satu dari anak-anak Raja Naga Emas. Mungkin naga berwarna 7 adalah keturunan Raja Naga Perak. Tapi bukankah itu naga perak? Itu bagian yang aneh. Saya harus memikirkan hal ini dengan cermat. Jika 7 naga berwarna benar-benar berasal dari Raja Naga Perak, maka ceritanya agak bisa dipercaya. Meski begitu, kamu jangan pernah memberitahu siapapun tentang 18 segel Raja Naga Emas di dalam dirimu. Baik. Kisah latar belakang yang rumit ini membingungkan Tang Wulin. Bahwa Raja Naga Emas adalah salah satu naga tertinggi di dunia. Bahkan mengalahkan naga Radiant Suci. Bukanlah berita baru baginya. Tetapi fakta bahwa jiwa bela diri Gu Yue adalah naga berwarna 7. Yang mungkin diturunkan dari Raja Naga Perak. Mengejutkannya. Dia perlu waktu untuk menata pikirannya. Ujian akhir semester segera berakhir. Berkat poin bonus yang diberikan kepada semua orang di kelas 1. Tidak ada yang gagal dan perayaan untuk seluruh kelas dilakukan. Sen Yi memberikan ringkasan singkat tentang hasil ujian lalu mengumumkan akhir semester dan awal liburan mereka. Meskipun ini baru semester pertama mereka. Setiap siswa telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Khawatir pengusiran. Mereka telah berjuang mati-matian untuk memperbaiki diri. Lebih dari sebelum memasuki Akademi Shrek. Waktu telah berlalu selama semester. Setiap siswa sekarang jelas tentang tujuan mereka dan jalan yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Sementara mereka belum mempelajari rahasia mendalam atau misteri dunia di bawah sayap Shrek Academy. Para siswa kelas 1 mengembangkan etika kerja yang keras. Lingkungan terkenal Akademi Shrek telah mendorong mereka demikian. Berita tentang kemenangan tim Tang Wulin melawan Imperial Sun Moon Academy telah menyebar seperti api di pengadilan luar. Karena mereka juga telah mengalahkan kelas 2. Mereka sekarang dikenal sebagai kelas baru siswa terkuat abad ini. Setelah kelas diberhentikan,
Tang Wulin memanggil teman-temannya ke kamar asramanya. Termasuk Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Apakah kalian semua punya rencana untuk liburanmu? Siapa yang tinggal dan siapa yang akan pulang? Tanya Tang Wulin. Ruang makan yang tutup untuk liburan akan terbukti menjadi masalah. Bab 468 Reuni dengan Moulan. Aku mengunjungi rumahku dulu. Lalu aku akan berlatih di pagoda roh sebentar. Bagaimanapun, kami hanya memiliki 1 bulan libur. Kata Gu Yue. Aku akan pulang. Saya masih akan berkultivasi keras. Kata Xie Xie. Aku akan pulang juga. Su Xiaoyan menimpali. Aku tinggal di kota yang sama dengan Xie Xie. Sama. Kata Yue Zhengyu. Mengangkat bahu. Aku harus pulang untuk mendapatkan arwah rohku berikutnya untuk cincin keempatku. Aku tinggal. Kata Ye Xinglan. Meski begitu, aku tidak akan berada di kampus banyak. Aku akan melatih pedangku di pengasingan sampai Gu Yue kembali untuk membantuku mendapatkan roh-roh lain. Jika Anda membutuhkan bantuan kami dengan menara roh, panggil saja, kata Tang Wulin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Persyaratan rohku agak spesifik. Saya tidak akan melakukan serangan menara. Saya perlu membeli milik saya sebagai gantinya. Oke. Tang Wulin tidak membongkar lebih jauh. Semua orang punya rahasia. Su Lizi terkekeh. Kurasa giliranku. Ya. Saya akan mengunjungi keluarga saya. Saya merasa sedikit rindu rumah. Benar. Xinglan. Dia berbalik menghadapnya. Kapan kamu berencana pergi ke pagoda roh? Saya ingin pergi juga. Sekitar setengah bulan. Jawabnya. Besar. Hitung saya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pada keduanya. Berbalik ke Yuanen Yehui. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pergi kemana saja? Saya tidak punya keluarga untuk dikunjungi jadi saya akan tinggal dan berkultivasi. Yuanen Yehui memotong sosok kesepian. Tang Wulin menghela nafas. Aku juga tidak punya keluarga. Jadi aku akan tinggal di kampus juga. Saya mungkin melakukan perjalanan suatu saat selama liburan. Tetapi untuk sekarang sepertinya hanya kita berdua saja di sini. Gu Yue melirik Yuanen Yehui. Lalu Tang Wulin. Dia ragu-ragu. Bibir membuka dan menutup. Tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Sepertinya semua orang punya rencana sendiri. Jadi kita akan berpisah untuk sementara waktu. Tapi jangan lupa tujuan kita. Kawan. Xinglan akan memiliki cincin jiwa keempatnya segera. Itu sebabnya begitu semester berikutnya bergulir, kita akhirnya bisa mulai mengeluarkan beberapa baju perang. Ayo kita lakukan yang terbaik. Di suatu tempat di sepanjang garis, 8 siswa yang bekerja telah membentuk lingkaran kecil yang ketat. Tang Wulin meraih ke depan dengan tangannya. Meletakkannya di tengah cincin. Tanpa henti, Gu Yue menempatkan tangannya rata di atas. Sisanya bergabung sesaat kemudian. Berbagi senyum dan pandangan kepercayaan. Mengikuti anggukan bersama. Mereka bersorak. Ayo lakukan yang terbaik. Dan dengan itu, anggota teman terpercaya Tang Wulin keluar dari ruangan. Semua kecuali satu. Bawa aku ke gerbang. Kata Gu Yue ke Tang Wulin. Yakin? Tang Wulin melipat tangannya di belakang kepalanya dan santai. Dia menikmati kebebasan di antara semester. Begitu mereka keluar dari asrama, angin sepoi-sepoi menyapu, mengacak-acak rambut mereka. Perjalanan menuju gerbang membawa perasaan suram, kosong dari siswa, yang sebagian besar telah pergi berlibur. Namun, kedamaian itu tidak bisa dipungkiri, dan keduanya berjalan dalam diam. Baru setelah Gu Yue melangkah melewati gerbang dan berjalan beberapa langkah lagi dia berbalik, memecah keheningan di antara mereka. Kamu bisa kembali sekarang. Sampai jumpa semester depan, katanya, melambaikan tangan padanya. Tidak memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Tang Wulin melontarkan senyum cerah. Sampai jumpa. Gu Yue menggigit bibirnya. Tangannya bergerak-gerak di udara sebelum dia melambai dengan kaku sekali lagi. Itu jatuh ke sisinya. Limusin hitam berhenti dan dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat limusin melaju, jantung Tang Wulin berdetak kencang di dadanya. Gu Yue benar-benar berasal dari keluarga kaya. Dia berdiri di gerbang sebentar, menatap kosong. Angin bertiup melewatinya lagi, dingin dan garing, mengingatkan kembali pada perhatian.
Ia langsung menuju trotoar dan memanggil taksi ke stasiun kereta. Dia akan melakukan perjalanan. Semuanya sudah disiapkan. Duduk di bagian atas, prioritasnya saat ini adalah mendapatkan 4 item roh yang diperlukan untuk menghancurkan segel berikutnya. Dia tidak ingin menyelesaikan tepat waktu dari tenggat waktu 3 bulan. Dia ingin memecahkan segel keempat selama liburannya. Setelah itu terjadi, dia akan mendapatkan cincin jiwa esensi darah kedua. Dorongan besar dalam kekuatan. Alasan lain mengapa dia terburu-buru adalah karena ada kemungkinan segel akan pecah lebih awal. Itu bisa berarti bencana. Setelah makan begitu banyak makanan bergizi semester ini di Shrek Academy dan di tempat paman masternya, dia yakin bahwa tubuhnya dapat menanggung lonjakan kekuatan. Selain itu, kontrolnya terhadap esensi darahnya telah meningkat dengan pesat setelah menguasai Golden Dragon Shocks the Heavens. Faktanya, segel-segel ketiganya mudah. Dia tidak terlalu khawatir tentang yang keempat. Begitu Tang Wulin mencapai stasiun kereta, ia membeli tiket untuk kereta pertama ke kota Heavendale. Untuk keberuntungannya, Zhen Hua telah setuju untuk menyiapkan item roh yang tersisa dengan harga murah. Ini menyelamatkannya dari kerumitan mencari di seluruh benua. Menghentikannya dari menjungkir balikkan batu dan batu. Tang Wulin sebenarnya cukup kaya sekarang. Dia punya banyak alloy yang siap dilelang. Tetapi sulit untuk menemukan apa yang dia butuhkan di Shrek City. Dan harga jual untuk paduan tidak memuaskan. Kedua alasan ini menjadikan perjalanan ke Heavendale City semakin menarik. Setelah dia mendapatkan 2 item roh terakhir, dia akan kembali ke markas Tang Sek di kota Shrek untuk mendapatkan 2 item roh lainnya yang diperlukan untuk menghancurkan segel keempat. Kemudian dia akan mengunjungi Zuoshi untuk bimbingan kultivasi. Jadwal yang padat memang. Kereta dengan mulus berhenti di stasiun dan Tang Wulin naik. Dia menemukan tempat duduknya dan duduk. Melihat sekelilingnya, ia kagum dengan barisan yang ramai dan bahkan lebih banyak lagi kursi yang penuh sesak. Jejak kecemasan mencengkeram hatinya. Jika dia memejamkan mata, dia masih bisa membayangkan dengan jernih mayat-mayat yang tumpah di atas kereta. Merah yang menodai tanah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia selamat dan menetralisir para teroris, itu tidak menghapus apa yang terjadi hari itu. Sebuah tragedi. Matanya terbuka. Tang Wulin tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana nasib konduktor wanita baik hati. Molan. Namanya tinggal bersamanya. Terukir dalam hatinya. Bersama dengan cara berani di mana dia menawarkan dirinya sebagai pengorbanan. Saudara-saudara, silakan duduk. Tolong jangan menghalangi lorong. Anda dapat menyimpan barang-barang Anda di kompartemen di atas kursi Anda jika diinginkan. Oh Tuan, tolong perhatikan langkahmu. Tang Wulin membalik di kursinya ke pemilik suara dan melihat wajah yang akrab. Itu dia, Big Sis Molan. Tang Wulin berdiri di kursinya sebelum dia menyadarinya. Dia melambai. Melihatnya dalam kesehatan yang baik membawanya kegembiraan. Mendengar namanya, Molan berbalik dan hampir melompat kaget. Wah, itu kamu. Dalam beberapa langkah cepat, dia tepat di hadapannya. Dan kemudian, lengannya melingkari Tang Wulin dalam pelukan yang dalam. Dibalut kehangatan, Tang Wulin bisa berpura-pura berbaring di pelukan nostalgia. Ibunya. Dan yang terpenting, rumah. Sudah lama sekali. Dia hampir tidak bisa mengingat sentuhan bulu dari kehangatan tersebut. Dia mendongak. Menjaga pandangannya dengan mata sedih. Awal dari air mata membangun di sudut-sudut. Big Sis Molan. Molan memeluknya lebih erat. Terima kasih. Terima kasih, Wulin. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tetapi mengapa Anda lari hari itu? Saya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sebelum Anda pergi. Dia mengendus. Ekspresinya mencerminkan Tang Wulin. Para penumpang di sekitarnya semua terdiam. Terpana melihat kondektur kereta yang tabah dan profesional itu tiba-tiba menangis. Ikut aku, kata Molan. Menggosok matanya yang memerah dengan bagian belakang lengan baju. Dia menuntunnya dengan tangan. Jari-jari terjalin. Tang Wulin tidak melawan. Saat mereka sendirian di kamar konduktor, bendungan jatuh sekali lagi. Molan cegukan ketika dia terisak. Cukup lembut sehingga hanya desahan dan napas yang bisa terdengar. Sejak hari yang menentukan itu, pandangannya tentang kehidupan telah berubah.
Dia akan berdiri teguh bahkan pada ancaman hidupnya. Ketika Molan selesai pulih, ayahnya mencoba membujuknya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai konduktor. Tapi dia bertekad untuk melanjutkan. Alasannya sederhana. Jika dia bersembunyi dari bahaya karena dia adalah putri pejabat kota, maka ayahnya akan kehilangan kepercayaan publik dan otoritasnya akan anjlok. Pada akhirnya, dia tidak bisa mencegahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperkuat keamanan di kereta dan stasiun. Molan dipuji sebagai pahlawan karena seberapa baik dia menangani serangan teroris. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu tidak benar. Pahlawan sebenarnya adalah Tang Wulin. Namun informasi mengenai dirinya telah terhapus dari muka bumi. Bab 469 Pria Berjubah Ashen. Dari bibir ayahnya sendiri. Tekanan untuk tetap diam tentang Tang Wulin telah dikeluarkan oleh atasan. Apa Molan tidak tahu? Bagaimanapun, adalah bahwa Shrek Academy memiliki andil besar dalam kerahasiaan seputar semua hal Tang Wulin. Dan mereka melakukannya demi keselamatannya. Yang terbaik adalah jika orang muda seperti itu diusir dari sorotan. Jauh dari tatapan berbahaya Tuan Roh Jahat. Big Sis Molan, jangan menangis. Lihat, aku baik-baik saja. Tang Wulin tersenyum manis. Bagaimana kabarmu? Sudahkah Anda pulih sepenuhnya? Dia mengambil beberapa tisu terdekat dan menawarkannya padanya. Molan menerima tisu dan mengoleskannya di sudut matanya. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Astaga. Anda seharusnya mendengarkan saya ketika saya menyuruhmu pergi hari itu. Tetapi tetap saja. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan hidupku. Kak, kamu melebih-lebihkan. Setiap guru jiwa akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, sudahkah Master Roh Jahat itu ditangkap? Saya mendengar dari guru saya bahwa ia dapat melarikan diri. Molan menggelengkan kepalanya. Bajingan keji seperti dia licik. Tidak ada jejak untuk diikuti. Tetapi Federasi masih mengirim satuan tugas untuk memburunya dan menindak penjahat lainnya. Mereka akan menangkapnya cepat atau lambat. Matanya menyala. Oh benar. Untung kami bertemu satu sama lain hari ini. Ini, ambil ini. Katanya sambil mengambil kartu dari sakunya. Dia menyerahkannya padanya. Itu adalah kereta yang berfungsi di seluruh federasi. Kartu pas yang saya janjikan terakhir kali kepada Anda adalah kartu sipil biasa. Tetapi karena Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan begitu banyak orang, saya mendapat izin untuk mengeluarkan kartu pas dengan hak istimewa tertinggi untuk Anda. Setiap kali Anda naik kereta di masa depan, tunjukkan saja kartu ini dan mereka akan membiarkan Anda masuk secara gratis dan memberi Anda kamar pribadi yang cocok untuk 4 orang. Anda juga bisa mengajak orang-orang. Hah, kartu ini luar biasa, seru Tang Wulin. Molan tersenyum. Perlakuan seorang pahlawan layaknya seorang pahlawan. Anda layak mendapatkannya. Sekarang jaga pas aman. Jika Anda kehilangan itu, hubungi saya dan saya akan mengeluarkan satu lagi untuk Anda. Benar. Berapa nomormu? Beberapa ketukan kemudian, dia menyimpan nomor Tang Wulin sebagai kontak. Baiklah kalau begitu. Aku akan membawamu ke kamar pribadimu. Anda bisa mengalaminya sendiri. Menyeka air mata terakhirnya. Molan memantul di setiap langkah dan menariknya ke kereta yang terletak di tengah kereta. Semua kereta memiliki area untuk VIP. Tidak ada seorang pun selain tamu terhormat yang bisa masuk dan tidak ada cara untuk membeli tiket. Hanya mereka yang seperti politisi berpangkat tinggi, penguasa jiwa yang kuat, atau personel militer terkemuka yang memenuhi syarat. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang ditemukan di area VIP ini telah memberikan kontribusi besar kepada federasi dan tidak hanya membuang-buang uang. Karena dia adalah kondektur kereta. Molan tahu kamar mana yang ditempati dan mana yang tidak. Dia membawa Tang Wulin ke salah satu yang terselip di tengah. Itu hampir tidak luas. Itu dibangun di dalam kereta. Selusin meter persegi. Ruangan itu memiliki sofa kecil, meja, dan 2 tempat tidur susun. Itu cukup besar untuk menampung 4 orang dengan nyaman. Tentu saja, ruangan itu mewah dibandingkan dengan kursi biasa. Wulin, istirahat saja di sini sekarang. Kereta akan segera berangkat sehingga saya memiliki beberapa hal yang perlu saya perhatikan terlebih dahulu.
Aku akan datang mengunjungimu begitu aku selesai, kata Molan, tersenyum hangat. Baik, sampai jumpa lagi, Kak Besar. Pada klik kunci pintu, Tang Wulin jatuh kembali ke kasur. Elang terkapar. Dia berguling sekali, menekan wajahnya ke spray. Dia menarik napas. Aroma cucian segar terasa menenangkan. Dan dengan betapa tenang ruangan itu, dia bisa bermeditasi dengan tenang di sini. Tetapi dia tidak bermeditasi. Alih-alih beristirahat cukup lama sepertinya lebih menarik. Saat mengeluarkan ketegangan dan stres terpendamnya melalui napas yang tertahan lelap. Jadi di sana dia berbaring, menikmati kedamaian dan ketenangan. Kelopak matanya bertambah berat dan pikirannya jatuh ke kabut yang mengantuk. Ketika Tang Wulin terbangun, dia merasa segar. Lebih energi daripada yang dia rasakan dalam beberapa minggu. Dia menghela nafas senang saat dia meregangkan tubuhnya. Tumpukan kaki di lantai bergema saat berjalan singkat Tang Wulin ke meja. Dia mengambil botol air gratis. Minum beberapa tegukan. Duduk di meja. Dia mengintip keluar jendela dan menyaksikan pemandangan melintas. Hilang sudah pemikiran tanggung jawab dan tugas. Hanya dia dan pemandangan indah sekarang. Tiba-tiba, kereta bergetar, membangunkannya dari pikirannya yang tenang. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin terangkat ke atas kakinya. Dengan insiden kereta terakhir yang masih segar di benaknya, dia langsung waspada. Dia membuka pintu ke kamarnya dan mengamati area itu. Tidak ada pemandangan orang lain. Sama seperti Tang Wulin berlari untuk menyelidiki. Kereta menyiarkan suara yang kacau. Molan, datanglah ke kereta ke-9 sekarang. Jika tidak, saya akan meledakkan seluruh kereta. Perasaan takut merayap ke dalam hati Tang Wulin saat dia mendengar suara itu. Serangan lain. Tang Wulin berlari dari kamar pribadinya di gerbong ke-13 ke 9. Apakah teroris suka menyerang kereta dari Shrek ke Heaven Dow? Seluruh kereta sudah menjadi gambaran kekacauan. Dengan serangan teroris sebelumnya yang hanya terjadi beberapa minggu sebelumnya, para penumpang semua gemetar ketakutan. Panik di hati mereka. Mereka melarikan diri dari gerbong ke-9. Berusaha untuk pergi sejauh mungkin. Sulit bagi Tang Wulin untuk melawan arus. Tanpa kekuatan fisiknya yang mencengangkan, ia akan terdorong oleh gelombang penumpang yang panik. Dia mendengar teriakan begitu dia mencapai kereta ke-9. Dan dia segera mengidentifikasi itu sebagai Momo. Kotoran. Berhati-hati terhadap angin. Tang Wulin mendobrak pintu kereta dan masuk. Dia disambut dengan pemandangan mengerikan. Seluruh kereta merah tua. Aroma logam darah kental di udara. Lusinan mayat yang dimutilasi berserakan di tanah. Masih hangat dari kematian mereka baru-baru ini. Semua itu menyerang indranya. Gelombang mual menabraknya. Sebagian besar yang tewas adalah staf. Dan mereka dipersenjatai lebih baik daripada dalam insiden terakhir. Tapi yang jelas, itu masih belum cukup. Seorang lelaki pendek berjubah pucat berdiri di tengah gerbong. Darah menggenang di kakinya. Paku tulang muncul dari jari telunjuk kanannya. Itu menembus bahu Molan. Dia mengangkatnya di udara dengan tangan yang anehnya tebal dibandingkan dengan seluruh tubuhnya. Katakan padaku, siapa anak yang menyelamatkanmu terakhir kali? Bagaimana saya bisa menemukannya? Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat, kata pria itu. Suaranya menyiksa ke telinga dan pikiran. Molan gemetar ketakutan. Tetapi dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Menolak berbicara. Saya akan memberi Anda rasa penyempurnaan jiwa api fosfor saya saat itu. Senyum menakutkan menyebar di wajah pria itu saat ia mengeluarkan tangan seperti cakar lainnya. Api hijau gelap muncul di telapak tangannya dan dia memindahkannya ke dahi Molan. Berhenti. Aku di sini. Tang Wulin menyerang pria itu. Matanya berkedip ungu saat ia menggunakan serangan spiritual Purple Demon Eyes-nya. Saat tatapan mereka bertemu, Tang Wulin membeku. Mata hijau yang menghantui itu. Dia tersentak dan memegangi kepalanya. Rasa sakit membakar pikirannya dan mencerminkan upayanya untuk mengejutkan pikiran pria itu. Melawannya, Tang Wulin bukan apa-apa. Semut di depan gajah. Matanya kembali ke rona obsidian mereka dan dia jatuh ke tanah. Masih memegangi kepalanya. Masih berteriak, "Hehe, itu mudah. Sangat bagus. Sangat bagus."
Kamu telah menyelamatkanku banyak waktu. Lelaki itu menyeringai. Bibirnya terkelupas untuk memperlihatkan gigi yang tajam. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati semudah yang lain. Kamu berdua akan mengalami penyempurnaan jiwa fosfor api saya. Dia berbalik ke Molan. Yang terakhir dari nyala api hijau menyelinap di dalam dirinya. Bab 470 Perbaikan Jiwa Fosfor Api. Molan menjerit. Tubuhnya tersentak saat mencoba menahan rasa sakit. Menggerakkan luka di bahunya. Darah merah cerah berceceran di tanah dengan setiap gerakan. Kemudian nyala api hijau sepenuhnya tenggelam ke dalam kepalanya dan mewarnainya hijau. Setelah menerima serangan spiritualnya yang gagal, Tang Wulin tidak bisa melakukan apa-apa selain berbaring di tanah dan menonton. Tak berdaya untuk menyelamatkan Molan. Tang Wulin telah mengatasi banyak tantangan sejak memasuki Shrek Academy. Tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Setelah mengalahkan Imperial Sun Moon Academy di pertarungan tim mereka, dia akhirnya merasa seperti menemukan tempatnya. Tetapi sekarang, menghadapi pria yang menyeramkan ini, dia menyadari betapa tidak pentingnya dia. Dia baru saja mulai berjalan di jalan menuju kekuasaan dan tidak mengerti apa sebenarnya kekuatan itu. Dia bahkan tidak bisa melihat akhir dari kekuatan pria ini. Meski begitu, dia akan mempertaruhkan semuanya untuk menyelamatkan Molan. Tang Wulin menggigit ujung lidahnya cukup keras untuk mengambil darah untuk menjernihkan pikirannya dari sakit kepala yang menusuk. Mengumpulkan tekadnya, dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia menginjak ke bawah. Kereta bergetar, dan dia melesat maju seperti peluru. Esensi darahnya mengalir secara terbalik dan aura drakonik mencapai puncaknya dalam sekejap. Cakar naga emasnya muncul sesaat kemudian dan dia melepaskan naga emas mengejutkan surga. Memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan yang satu ini. Dari serangan spiritual yang baru saja dia terima, Tang Wulin tahu bahwa dia tidak cocok untuk pria ini. Dia sama sekali tidak penting di hadapan monster ini. Tang Wulin hanya bisa berharap bahwa serangan kejutan akan efektif. Tapi dia masih harus menghindari sengaja menyakiti Molan dalam serangannya. Pria itu mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Humor gelap di matanya. Dia mengayunkan Molan ke arah Tang Wulin membawanya di antara dia dan Tang Wulin. Tang Wulin tidak pernah berhadapan dengan seseorang yang jahat seperti orang ini sebelumnya. Tetapi dengan semua pengalaman tempurnya, dia siap untuk ini. Jalankan tengah. Tang Wulin miring ke samping dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Meraih kursi dengan tangan kirinya dan menggunakannya sebagai titik jangkar untuk melemparkan dirinya ke dinding. Kemudian dia menendang dinding. Mengubah lintasannya untuk pergi di sekitar Molan dan menyerang pria itu dari samping. Di bawah tekanan yang begitu banyak, keterampilan Tang Wulin dalam langkah hantu bayangan hantu mencapai tingkat berikutnya. Pria itu mengangkat tangan kirinya. Paku tulang panjang meledak dari ujung jarinya dan bergegas maju untuk menembus tubuh Tang Wulin. Sudah terlambat bagi Tang Wulin untuk mundur sekarang. Jadi dia terus maju. Pria itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh pada Tang Wulin. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Tang Wulin mengeluarkan raungan drakonik. Dia menebas pria itu, melepaskan 5 berkas cahaya emas gelap. Dengan kekuatan Golden Dragon Shocks the Heavens mendukungnya, Golden Dragon Dreadclaw ini menjadi serangan paling kuat Tang Wulin. Mengetahui celah kekuatan di antara mereka, Tang Wulin tidak ragu untuk melepaskan serangan ini. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dan satu-satunya harapannya untuk memberikan kerusakan pada musuhnya. Dengan betapa sempitnya kereta-kereta itu, tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk menghindari paku tulang. Namun, hal yang sama juga berlaku untuk pria itu. Dia juga tidak bisa menghindari serangan Tang Wulin. Dengan teriakan, penghalang kekuatan abu-abu meledak di sekitar pria itu. Molan dikirim terbang ke gerbong berikutnya dan melemparkan Tang Wulin ke dinding. Dinding logam runtuh, membentuk kawah kecil dengan Tang Wulin tertanam di tengah. Tang Wulin berjuang untuk membuka matanya. Dia samar-samar bisa melihat 5 luka di penghalang pria itu. Lelaki itu mengeluarkan lolongan yang tidak manusiawi, mirip dengan binatang buas yang menakutkan. Sebuah cahaya bertekad melintas di mata Tang Wulin. Dia menembakkan sehelai rumput blue silver untuk membungkus kursi di dekat kereta yang diduduki Molan dan menarik dirinya. Tanpa ragu-ragu,
Dia mengacungkan Golden Dragon Dreadclaw-nya lagi dan membelah dinding. Memutus kereta wanita itu dari yang dia dan pria itu masuki. Dua bagian kereta itu saling menjauh satu sama lain meninggalkan lubang raksasa. Menggunakan rumput blue silvernya, Tang Wulin bermanuver ke atap gerbong. Ketika penghalang abu-abu menghilang, 5 garis darah menetes keluar dari dada pria itu. Luka-luka sedalam tulang. Menyadari bahwa seorang bocah 3 cincin belaka telah berhasil melukainya. Matanya menjadi merah karena marah. Dia mengejar Tang Wulin ke atap gerbong, meninggalkan gambar di belakang. Tang Wulin mengacungkan cakarnya sekali lagi, memotong ujung kereta. Hanya dia dan lelaki berjubah abu-abu itu yang tersisa. Angin dingin menyapu melewati punggung Tang Wulin. Dia menegang, lalu segera melemparkan dirinya ke samping. Tidak berani melihat ke belakang. Dia membuang Gold Song dan menggunakannya sebagai pegas untuk meluncurkannya ke padang belantara. Prioritas nomor 1 Tang Wulin adalah keselamatan para penumpang. Dia tahu bahwa target pria berjubah pucat itu adalah dia. Maka Molan, dengan Molan yang sudah terluka, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik pria itu sejauh mungkin dari wanita itu. Dia yakin bahwa pemerintah telah disiagakan dan telah mengirim pasukan untuk mengeluarkan tuan roh jahat itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bertahan hidup sampai mereka tiba. Pria itu tertawa sinis saat dia melihat Tang Wulin melarikan diri. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, lalu melompat dari kereta untuk mengejar Tang Wulin. Dia lincah seperti burung, langsung mengejar. Cahaya bintang melilit cakar Tang Wulin. Sesaat kemudian, gauntletnya muncul di lengannya. Tang Wulin mengumpulkan sisa kekuatan jiwanya dan menyalurkannya ke cakarnya, melepaskan serangan Dreadclaw lain pada pria itu. Pada saat yang sama, untaian rumput blue silver yang tak terhitung ditembakkan keluar dari tubuhnya ke arah yang berbeda dan dia menggunakan Gold Song untuk mengubah lintasannya. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, api hijau meletus dan membakar setiap helai rumput, termasuk yang digabungkan dengan Gold Song. Gold Song merasa seperti tersengat listrik. Tang Wulin merasa Gold Song menghilang dalam nyala api. Rasa sakit menyerang hatinya dengan kepergiannya, membuatnya lumpuh. Dia jatuh ke tanah. Sedetik kemudian, pria itu mendarat di atasnya. Kesenjangan kekuatan itu terlalu besar. Pria berjubah pucat itu memiliki setidaknya 6 cincin dan jiwa bela diri yang kuat. Tang Wulin kehilangan kesadaran sesaat. Tetapi ketika dia membangunkan detik kemudian, dia melihat ke bawah untuk melihat 5 paku tulang menembus dadanya. Sisik emas di dadanya tidak ada apa-apanya sebelum paku tajam. Ini sudah berakhir. Apakah saya akan mati? Rasa takut akan kematian melonjak ke dalam hati Tang Wulin. Senyum penuh kesedihan melintas di bibirnya. Tang Wulin tidak pernah menyangka akan mati seperti ini. Ibu, ayah, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Tidak, saya tidak bisa mencari Anda lagi. Saya tidak bisa menjadi guru jiwa yang hebat lagi. Penyesalan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam benaknya saat dia menatap maut di wajahnya. Nak, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, kata pria itu dengan muram. Dia telah berhati-hati untuk menghindari menusuk organ yang fatal seperti jantung dan arteri. Pria itu mengangkat Tang Wulin di atas duri, melebarkan luka Tang Wulin. Darah menyembur keluar. Sekarang, biarkan aku mendengarmu berteriak. Dia menatap Tang Wulin dengan kegilaan gembira di matanya, mengangkat tangannya yang lain. Api hijau lumut muncul di telapak tangannya dan dia menusukkannya ke dahi Tang Wulin. Dingin menyerang tubuh Tang Wulin, perlahan mengkristal darahnya dan membuatnya menggigil tak terkendali. Dingin. Itu terlalu dingin. Semangatnya terasa seperti membeku. Lalu dihancurkan dengan palu sementara bagian dalam tubuhnya terkoyak dan dijahit kembali berulang-ulang. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu teriakan pun. Bersambung.